Baik, kita lanjutkan dengan starting point untuk keamanan informasi ya. Ada sejumlah kontrol yang dapat digunakan sebagai prinsip-prinsip panduan yang memberikan starting point yang baik untuk implementasi keamanan informasi ya. Kontrol-kontrol tersebut diturunkan dari kebutuhan legislatif yang penting dan best practice umumnya untuk keamanan informasi. Kontrol-kontrol yang dianggap penting bagi organisasi dari sudut pandang legislatif, yang pertama misalnya proteksi data informasi perorangan yang bersifat pribadi, ini di poin 12.1.4. kemudian berikutnya perlindungan terhadap data-data organisasi di poin 12.1.3. kemudian hak milik ya, jadi salah, bukan hak milik itu 12.1.2 ya. Nah, kontrol yang diturunkan dari best practice umum untuk keamanan informasi ya. Di sini misalnya dokumen kebijakan keamanan informasi 3.1, kemudian alokasi tanggung jawab keamanan informasi 4.1.3, kemudian pendidikan dan pelatihan tentang keamanan informasi 6.2.1 ya. Dan pelaporan kejadian yang berhubungan dengan keamanan, ini poin 6.3.1. kemudian manajemen kelangsungan bisnis 11.1. Kontrol-kontrol tersebut di atas dapat diterapkan sebagai di kebanyakan organisasi dan lingkungan ya. Walaupun semua kontrol dalam dokumen ISO 17799 adalah penting, tetapi relevansinya dari masing-masing kontrol harus ditentukan berdasarkan risiko tertentu yang dihadapi organisasi ya. Nah, oleh karena itu, walaupun kontrol-kontrol di atas dapat dipakai sebagai starting point yang baik, tetapi tidak akan menggantikan pemilihan kontrol berdasarkan penilaian risiko ya. Nah, kemudian critical success faktornya di sini, faktor-faktor berikut bersifat kritis sebagai kunci sukses implementasi keamanan informasi ya. Nah, dalam sebuah organisasi, yang pertama adalah kebijakan keamanan, tujuan dan aktivitas yang menggambarkan tujuan bisnis. Yang kedua adalah pendekatan untuk melaksanakan keamanan yang konsisten dengan budaya organisasi ya. Baik, kita lanjutkan. Dukungan dan komitmen yang nyata dari pihak manajemen ini penting sekali ya. Penyampaian yang efektif mengenai keamanan ke semua manajer dan karyawan ini penting ya. Kemudian distribusi panduan dan ada kebijakan keamanan informasi dan standar-standarnya ke semua karyawan. Ini juga harus menyediakan pelatihan dan pendidikan yang tepat ya. Nah, kemudian sistem pengukuran yang menyeluruh dan seimbang yang dipakai untuk mengevaluasi informasi manajemen keamanan informasi dan saran-saran umpan balik untuk pengembangan ya. Nah, kemudian membangun panduan Anda sendiri ya. Jika ternyata tidak semua panduan dan kontrol dalam dokumen ISO 17799 ini dapat dilaksanakan, maka kontrol-kontrol tambahan dapat dimasukkan dalam dokumen yang dibutuhkan ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan materinya ya. Jika terjadi, maka sangat membantu untuk melaksanakan cross reference dokumen file yang mudah pemenuhan pengecekan oleh auditor dan rekan bisnis ya. Nah, poin-poin yang tercakup dalam ISO 17799 itu adalah ISO IC 17799. Nah, ini yang poin 2000 ini mendefinisikan 127 buah kontrol keamanan terstruktur di bawah 10 poin utama itu. Saya ulangi ya, dengan ISO IC 17799 2000 ini mendefinisikan 127
sebuah kontrol keamanan terstruktur di bawah 10 poin untuk memudahkan praktisi keamanan informasi mengidentifikasi hal-hal yang dibutuhkan untuk mengamankan bisnis dan organisasi mereka. 10 poin yang tercakup dalam ISO 17799 itu adalah security policy, ya, kebijakan keamanan, kemudian organizational security, asset classification and control, kemudian personal security, physical and environment security, communication and operation management, access control, system development and maintenance, dan business continuity manajemen dan compliance, ya. Nah, kemudian berikut adalah pembahasan dari ke-10 poin tersebut. Kita mulai dulu dari security policy. Ini bertujuan untuk menyediakan arah manajemen dan dukungan untuk keamanan informasi. Yang berikutnya, manajemen harus memberikan arah yang jelas dan diperlihatkan dukungan dan komitmen terhadap keamanan informasi melalui pemeliharaan kebijakan keamanan informasi dan organisasi, ya. Nah, organizational security di sini adalah information security infrastructure, bertujuan untuk mengatur keamanan informasi dalam organisasi, ya. Ini sebuah kerangka manajemen yang harus dibuat untuk memulai dan mengontrol implementasi keamanan informasi dalam organisasi, ya. Kemudian security of third party access-nya ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan fasilitas pemrosesan informasi aset informasi yang diakses oleh ketiga akses pihak ketiga, ya, terhadap pemrosesan kontrol sebuah organisasi yang harus dikontrol, ya. Security third party ini saya ulangi, ya, bertujuan untuk menjaga keamanan fasilitas pemrosesan informasi dan aset informasi yang diakses oleh pihak ketiga. Aset pihak ketiga ini fasilitas pemrosesan informasinya sebuah organisasi harus dikontrol, ya. Ketika bisnis membutuhkan akses dari pihak ketiga, sebuah pengujian risiko harus dilakukan untuk menentukan implementasi atau implikasi keamanan dan kontrol yang perlu dilakukan. Kemudian kontrol harus disetujui dan didefinisikan dalam kontrak dengan pihak ketiga, ya. Pihak ketiga memungkinkan juga melibatkan pihak-pihak lain, ya. Kontrak dengan pihak ketiga juga sebaiknya mencakup hal ini, ya. Standar juga digunakan sebagai basis untuk kontrak dan ketika pertimbangan outsourcing pemrosesan, ya. Outsourcing ini bertujuan untuk menjaga keamanan informasi ketika tanggung jawab untuk melaksanakan proses pengolahan informasi telah di outsourcing ke pihak lain, ya. Pengaturan outsourcing harus memperhatikan risiko, kontrol keamanan, dan prosedur terhadap sistem informasi, ya. Jaringan dan lingkungan desktop dalam kontak terhadap pihak-pihak yang terkait, ya. Baik, kita lanjutkan ke asset classification and control, ya. Nah, yang dibutuhkan di sini adalah accountability for access aset, ya. Ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang baik terhadap aset organisasi. Setiap aset informasi utama harus dicatat untuk menjamin perlindungan yang sesuai, ya, sudah diberikan terhadap aset tersebut. Pemilik harus mengidentifikasi setiap aset utama dan tanggung jawab perawatannya. Kemudian information classification-nya di sini bertujuan untuk menjamin aset informasi mendapatkan perlindungan yang sesuai. Kemudian information ini harus diklasifikasikan dalam untuk mengidentifikasi kebutuhan, prioritas, dan tingkat perlindungannya. Kemudian
informasi memiliki beragam tingkatan sensitivitas dan kekritisannya. Ya, beberapa item bisa saja membutuhkan perlindungan tambahan atau perlakuan khusus. Ya, klasifikasi informasi harus digunakan untuk mendefinisikan tingkat perlindungan yang sesuai dan kebutuhan perlakuan khusus. Nah, kemudian personal security di sini security in the job definition and resourcing. Ya, ini adalah tujuan untuk mengurangi kesalahan manusia, pencurian, kejahatan dan penyalahgunaan fasilitas. Kemudian tanggung jawab keamanan harus diarahkan pada tahap penerimaan termasuk dalam kontrak dan diawasi sepanjang masa kerja karyawan. Kandidat karyawan harus di-sharing ya, sebaik mungkin, disaring ya, jadi filter gitu sebaik mungkin untuk memperhatikan faktor keamanan, terutama untuk posisi yang sensitif. Ya, misalnya dia nanti kalau keluar bisa membawa rahasia perusahaan dan sebagainya. Semua karyawan dan pihak ketiga harus menandatangani sebuah perjanjian kerahasiaan. Nah, kemudian user training di sini untuk memastikan bahwa pengguna peduli terhadap ancaman keamanan informasi sehingga para pengguna tersebut dapat bekerja sesuai dengan prosedur keamanan yang ada. Pengguna harus dilatih menggunakan prosedur keamanan dan penggunaan fasilitas pengelolaan informasi yang benar untuk mengurangi risiko keamanan. Di sini ada responding security incident and malfunctionnya, bertujuan untuk mengurangi kerusakan yang terjadi dari sebuah insiden dan tidak berfungsinya keamanan, serta untuk mengawasi dan belajar dari insiden yang terjadi tersebut. Ya, insiden berakibat terhadap keamanan yang harus dilaporkan yang melalui jalur manajer tentunya ya, sesuai dengan waktu yang secepat mungkin. Kemudian semua karyawan di kontraktor ini harus dibuat peduli terhadap prosedur melaporkan berbagai tipe insiden kemungkinan ya, yang mungkin maksudnya ya. Kemudian memiliki efek terhadap keamanan organisasi ya, mereka harus segera melaporkan insiden terhadap orang tertentu yang telah ditetapkan ya. Baik, kita lanjutkan ya. Mereka harus segera melaporkan kalau terjadi insiden terhadap orang tertentu ya. Kemudian perusahaan juga harus mengadakan prosedur tertentu untuk menangani orang yang melakukan pelanggaran keamanan ya. Untuk dapat melihat masalahnya secara benar, bisa jadi diperlukan untuk pengumpulan kejadian tersebut. Baik, berikutnya tentang physical and environment security. Di sini mencakup security skill areanya ya, yang bertujuan akses mencegah akses yang diinginkan ya. Kemudian kerusakan, intervensi dengan pernyataan informasi. Kemudian equipment security bertujuan untuk mencegah kegiatan kerusakan atau kompromi terhadap asetnya ya. Ini kan kalau alatnya rusak bagaimana. Kemudian terhadap kemungkinan berhentinya aktivitas bisnis. Kemudian general control di sini bertujuan mencegah kompromi, pencurian informasi dan fasilitas pengolahan informasi. Kemudian communication and operation management, di sini operational procedure and responsibilities. Di sini untuk menjamin operasi fasilitas pengolahan informasi berjalan dengan baik, aman dan benar ya. Kemudian tanggung jawab dan prosedur untuk mengatur dan operasi dari semua fasilitas pengolah informasi yang dibuat. Yang berikutnya termasuk pembuatan instruksi operasi dan prosedur insiden sesuai. Baik, sistem planningnya di sini dan acceptance-nya di sini untuk mengurangi risiko kegagalan sistem.
Kemudian yang berikutnya, perancangan yang matang dan persiapan dibutuhkan untuk menjamin ketersediaan kapasitas dan sumber yang cukup. Kemudian proyek dari kebutuhan kapasitas di masa mendatang harus dibuat untuk mengurangi risiko sistem dan kelebihan beban kebutuhan dari sistem. Ini harus dibuat, didokumentasikan, dan dilakukan tes untuk penerimaan dan penggunaan. Yang berikutnya, protection against malicious software. Baik, ini adalah tujuannya untuk menjaga integritas dari software dan informasi. Kemudian berikutnya, pencegahan yang dibutuhkan untuk mencegah mendeteksi adanya malicious software, software pengganggu. Kemudian software dan fasilitas pengolahan informasi yang rawan terhadap malicious software seperti virus komputer, network worm, Trojan horse yang berbahaya, dan logic bomb. Nah, pengguna harus dibuat waspada terhadap software malicious software, dan ketika diperlukan, manajer harus mengenalkan kontrol khusus untuk mendeteksi dan mencegah datangnya malicious software tersebut. Terutama sangat penting melakukan antisipasi untuk mendeteksi dan mencegah virus di komputer. Nah, kemudian housekeeping di sini bertujuan untuk menjaga integritas dan ketersediaan dari pengolahan informasi dan layanan komunikasi. Prosedur rutin yang harus dibuat di sini adalah menjalankan strategi backup yang disetujui, mengambil salinan yang di backup dan mengulangi restorasi, mencatat kejadian-kejadian kesalahan, dan ketika dibutuhkan mengawasi lingkungan peralatan. Kemudian network management di sini bertujuan untuk melindungi terhadap informasi di jaringan, manajemen keamanan jaringan yang dapat merentangkan kebatasan-batasan organisasi membutuhkan perhatian khusus. Kontrol tambahan dapat dibutuhkan untuk melindungi data-data yang sensitif di jaringan publik. Kemudian media handling dan security ini bertujuan untuk mencegah kerusakan dan berhentinya aktivitas bisnis. Media harus dikontrol secara fisik. Prosedur organisasi sesuai harus dibuat untuk melindungi dokumen, media komputer, data keluar masuk, dan dokumentasi dari kerusakan, pencurian, dan akses yang tidak berhak. Exchange of information software sini untuk mencegah kehilangan, modifikasi, atau penyalahgunaan pertukaran informasi. Baik itu pertukaran informasi dan software antar organisasi harus dikontrol sesuai dengan aturan yang relevan. Pertukaran harus dilakukan berdasarkan kesepakatan. Kemudian prosedurnya standar, melindungi informasi dan media dalam mengirim harus dibuat. Kemudian aplikasi bisnis yang keamanan berhubungan dengan EDI, elektronik data interchange, elektronik commerce, dan email harus dikontrol. Nah, kemudian akses kontrol di sini meliputi akses control policy. Ini bertujuan mengontrol terhadap informasi, akses terhadap informasi bisnis yang harus dikontrol dengan dasar kebutuhan bisnis keamanan. Kemudian user access management di sini bertujuan untuk mencegah akses yang tidak sah dalam sistem informasi. Nah, prosedur formal yang harus ditempatkan untuk mengontrol alokasi hak aset terhadap sistem informasi layanan. Kemudian prosedur tersebut harus mencakup semua tingkat dari siklus hidup pengguna. Kemudian perhatian khusus perlu diberikan untuk mengontrol hak akses khusus untuk memungkinkan seseorang menggunakan atau mengambil sistem. Kemudian user responsibilities di sini bertujuan untuk mencegah akses pengguna yang tidak sah. Jangan sampai disusupi orang yang tidak berhak. Di sini perlu kerjasama pengguna yang sangat penting untuk efektifan keamanan. Kemudian pengguna harus disadarkan terhadap tanggung jawab untuk menjaga kontrol akses yang efektif, terutama yang berkaitan dengan penggunaan password, keamanan perangkat pengguna.
Kemudian network access control di sini bertujuan untuk mengamankan layanan yang terhubung dengan jaringan, ya, akses terhadap layanan yang terhubung jaringan baik itu internal maupun eksternal. Ya, silakan dilanjutkan. Di sini termasuk hal yang perlu memastikan bahwa pengguna memiliki akses, tentunya interface-nya, kemudian mekanisme dan kontrol terhadap sistem informasinya. Nah, kemudian operating system di sini perlu juga dikontrol, ya. Operating system access control bertujuan untuk mencegah akses yang tidak sah ke dalam komputer. Fasilitas keamanan pada level sistem operasi harus digunakan membatasi akses dan sumber daya komputer, ya. Fasilitasnya harus melakukan hal seperti misalnya mengidentifikasi, mencatat, menyediakan autentikasi, dan membatasi waktu akses. Kemudian untuk application access controlnya ini bertujuan untuk mengakses yang tidak sah dalam informasi yang disimpan dalam sistem informasi. Kemudian fasilitas keamanan harus bisa digunakan untuk membatasi akses dalam sistem aplikasi. Akses logik dalam software dan informasi harus dibatasi terhadap user yang sah, ya. Yang sah pun perlu kita batasi, ya. Sistem aplikasinya harus bisa mengontrol, menyediakan, tidak mengacau keamanan, dan dapat menyediakan akses khusus, ya. Di sini monitoring sistem akses dan use atau penggunaan bertujuan untuk mendeteksi aktivitas yang tidak sah, ya. Sistem harus diawasi untuk mendeteksi baik itu penyimpanan kebijakan kontrol dan kejadian-kejadian yang diawasi itu harus menyediakan ping terhadap sistem keamanan, ya. Pengawasan sistem memungkinkan pengecekan terhadap aktivitas kontrol, ya. Kemudian mobile control teleworking ini bertujuan untuk menjamin keamanan informasi ketika menggunakan fasilitas mobile computing atau teleworking. Perlindungan terhadap keseimbangan dengan risikonya. Kemudian ketika mobile computing ini digunakan, itu risiko bekerja dalam lingkungan ini juga perlu dihitung, ya. Kemudian pada kasus teleworking atau organisasi tersebut harus mengaplikasikan perlindungan terhadap tempat teleworkingnya, ini harus dijaga agar aman, ya. Sistem development and management di sini terkait dengan security requirement sistemnya, ini bertujuan untuk menjamin keamanan yang dibangun dalam sistem informasi, ya. Dilanjutkan membaca deskripsinya, ya. Kemudian security application system bertujuan untuk mencegah kehilangan, modifikasi, penyalahgunaan dalam sistem aplikasi. Kemudian kontrol yang sesuai dengan catatan audit harus dirancang ke dalam sistem, termasuk aplikasi yang ditulis pengguna. Hal ini seharusnya termasuk aplikasi input data, pengolahan internal, dan keluaran data, ya. Berikutnya cryptographic control. Di sini bertujuan untuk menjaga confidentiality, authentication atau autentikasi, dan integriti dari sistem informasi, ya. Sistem dan teknik kriptografi harus digunakan untuk keamanan informasi dianggap berada dalam risiko dan tujuan yang tidak mendapatkan perlindungan yang cukup, ya. Security sistem file di sini untuk menjamin bahwa proyek teknologi informasi dan aktivitas dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan, ya. Akses filenya pada sistem kontrol, kemudian pemeliharaan integritas menjadi tanggung jawab dari fungsi pengguna grup pengembang dan memiliki aplikasi atau software. Berikutnya security and development support proses, ini bertujuan untuk memelihara keamanan software dari sistem aplikasi dan informasi. Nah, proyek dan lingkungan dukungan harus dikontrol secara ketat. Para manajer bertanggung jawab terhadap sistem aplikasi, juga harus bertanggung jawab terhadap keamanan proyek dan lingkungan yang pendukungnya, ya.
mereka harus menjamin bahwa semua perubahan sistem yang dilakukan sudah diperiksa, dicek supaya tidak terjadi pelanggaran keamanan sistem atau lingkungan operasi ya. Ini bisnis control manajemennya bertujuan untuk mengantisipasi berhentinya aktivitas bisnis dan untuk melindungi proses bisnis yang kritis, efektif dari efek bencana atau kesalahan. Nah, sebuah prosedur manajemen berlangsungan bisnis harus diimplementasikan untuk mengurangi gangguan yang diakibatkan oleh bencana, kegagalan keamanan sampai ke level yang merupakan kombinasi dari mencegah pemulihan. Kemudian compliant di sini, compliant with legal requirement, bertujuan untuk mencegah pelanggaran terhadap hukum pidana, hukum perdata, regulasi obligasi, kontrak, serta kebutuhan keamanan. Ya. Perancang operasi pengguna manajemen sistem informasi harus mengikuti hukum regulasi dan kebutuhan dari kontrak keamanan. Ya. Kemudian review of security policy technical di sini bertujuan untuk menjamin kesesuaian sistem dengan kebijakan standar keamanan organisasi. Keamanan sistem harus diperiksa secara berkala. Ya. Sistem audit consideration ini bertujuan untuk memaksimalkan efektivitas dan tujuan untuk mengurangi intervensi dari atau ke proses audit sistem. Ini harus ada kontrol yang mengamankan sistem yang berjalan di perangkat audit selama audit sistem. Ya, perlindungan juga dibutuhkan untuk mengamankan integritas untuk mencegah perangkat audit. Ini semua diambil dari dokumen ISO 17799. Demikian untuk materi yang ketiga ini ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa nanti silakan dibaca lagi slide-nya, kemudian baru dikerjakan kuisnya. Ingat, waktu mengerjakan kuis hanya di jam perkuliahan dan harus Anda mendapatkan skor minimal 70% dan diizinkan untuk mengulang 3 kali. Demikian, terima kasih, salam sehat untuk semuanya. Kita tetap berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa kuliah atau melaksanakan perkuliahan secara luring dan bertemu langsung. Demikian, terima kasih, selamat pagi.